Pagi, Mam Sina. Selamat pagi, Dokter Markus, Mbak Novi. Selamat pagi semua, Mam. Pagi. Selamat bergabung kembali di IG Live Dokter Babyku yang diprakarsai oleh Dokter Markus sendiri yang dari kemarin udah nanya kapan nih kita live lagi gitu ya. Terus juga admin dari WhatsApp grupnya pasien Markus. Nah, live ini sudah pasien ya dok ya, terbuka untuk umum. Jadi buat para pasien, calon pasien atau siapapun yang ingin menambah ilmu bersama kita semua di sini, khususnya bersama Dokter Markus. Dokter Markus sendiri adalah dokter spesialis anak kesayangan mom semua yang di sini, yang prakteknya di RSU dan RSUDA Bunda dan Rumah Sakit Mayapada Kuningan Jakarta. Saya sendiri dengan Yovita, maminya XWZ. Yang ketiganya adalah pasien Dokter Markus nih. Saya akan memandu IG Live pada pagi hari ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu salah satu pasien Dokter Markus, yaitu Mama Novi Asri. Pagi Mbak Nov. Nah ini Mama dari Kiva Kirana atau Kira, usianya 3 bulan, dan Kalifi usia 1 tahun 7 bulan, yang akan berbagi pengalaman dalam mengatasi anak sakit di masa pandemi dan post pandemi ini. Tema IG Live kita hari ini tuh sebenarnya ini dok, unik karena kita sempat menyebarkan survei ke mami-mami di grup ya. Kira-kira tema apa sih yang menarik, apa sih yang ingin dibahas, atau apa sih yang ibu-ibu pengen tahu nih gitu ya, yang para moms ini pengen tahu. Akhirnya kita tadinya kasih 2 nih, tentang virus atau tentang PTM nih gitu ya, yang udah 100% rata-rata anak sekolah. Akhirnya kita gabungkan, terima kasih dokter atas kesediaannya, kita gabungkan menyikapi anak-anak pertemuan tatap muka di sekolah yang sudah 100% di tengah pandemi COVID disertai dengan tren virus lainnya di sekitar anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar banyak dan akan tahu, semoga waktunya cukup dan semoga semuanya bisa terangkum dengan baik. Kita akan belajar bagaimana beradaptasi dengan dengan suasana baru ya. Terus bagaimana juga apa yang harus kita sebagai orang tua lakukan supaya nggak terlalu overacting atau overprotective, namun tepat gitu ya. Belum lagi nanti Dokter Markus sudah mempunyai list pertanyaan dari mami-mami yang udah ngirimin ke admin gitu ya, yang udah sama admin. Dan juga Dokter Markus punya pertanyaan buat kita. Nah, siap-siap ya. Jadi disimak ya, Mams ya. Disimak. Nah, IG Live kali ini didukung oleh sponsor kita. Kita ada sponsornya loh, selalu ada sponsor kalau ada IG Live-nya Dokter Markus nih. Dari How Baby Kids yang akan memberikan voucher sebesar 100.000 untuk 5 orang penanya terbaik. Dan dari drbb.id yang akan memberikan 3 souvenir dari Dokter BB. Dan juga dari Dokter Markus sendiri, yang nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan Dokter Markus dengan cepat. Kita akan langsung saja. Untuk sebelumnya mungkin Dokter Markus ingin nyapa mami dulu nih sebelum aku masuk ke Mbak Novi. Silakan dok. Ya, selamat pagi, Mams. Udah lama nggak berjumpa di IG Live, sudah sekitar 4 atau 5 bulan, tapi nggak apa-apa, karena IG Live sekarang topiknya menarik, dan ini memang saya sudah sangat ingin untuk men-share pengalaman-pengalaman di poliklinik, apa-apa yang menurut kita pandangan dokter anak harus diperbaiki lah untuk orang tua, supaya anak-anaknya pada waktu PTM di sekolah itu bisa benar-benar terhindar dari penyakit-penyakit yang sekarang ini lagi tren. Ya, jadi kebutuhan anak untuk bersekolah tuh memang harus dipenuhi, karena nggak mungkin semuanya lewat online, karena anak juga perlu sosialisasi, perlu pengerjaan tugas-tugas sekolah yang berhubungan muka dengan rekan sekolah dan kemudian juga dengan guru. Tapi pada prinsipnya adalah bahwa yang saya lihat kemudian pada kenyataannya memang ini harus ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, di mana orang tua dan sekolah harus sama-sama berupaya supaya anak-anak itu terlindungi dari tertular sakit. Ya, tapi juga anak-anak juga harus sadar, orang tua juga harus sadar bahwa anak-anaknya dia pun tidak boleh menulari orang lain kalau lagi anaknya lagi sakit.
Jadi pihak sekolah dan orang tua sama-sama ingin menjaga supaya anaknya jangan sakit, tapi juga orang tua juga harus sadar bahwa anaknya pun jangan sampai menyebarkan sakit ke orang lain. Esensinya sebenarnya hanya putar-putar di sekitar situ. Tapi kemudian dalam proses pelaksanaannya, nah ini kemudian berkembang jadi macam-macam urusan begitu, karena banyak urusan-urusan yang menyangkut urusan lingkungan, menyangkut urusan kebijakan-kebijakan dan sebagainya seperti itu. Tapi tidak apa-apa karena semuanya harus berjalan dengan baik dan kita harus mengupayakan yang sebagus mungkin. Nah di sisi lain, berapa kali juga di poliklinik saya lihat ini kayaknya orang tua juga ingin anaknya begini dan begitu yang terbaik, tapi orang tua sendiri saya lihat sering tidak mencontohkan yang baik gitu untuk anaknya. Contohnya aja misalnya orang tua datang ke poliklinik karena anaknya sakit, demam, batuk pilek dan sebagainya. Dia bilang katanya baru 4 atau 5 hari sekolah anaknya udah sakit seperti ini dok, katanya dia gitu. Terus saya bertanya kan, anaknya pakai masker terus nggak bu? Saya bilang, oh selalu pakai masker dok, katanya. Saya selalu pesenin pakai masker. Saya waktu itu langsung kritik, tapi ibu sendiri pakai maskernya aja salah ibu. Jadi maksud saya kalau orang tua mencontohkannya aja tidak benar gitu ke anak dengan pakai masker yang salah, anak pun akan ke bawah juga ikut cara pakai masker yang salah walaupun ada di sekolah. Nah ini juga salah satu tugas peran daripada guru untuk membantu mengingatkan anak kalau cara pakai masker yang salah ya gurunya harusnya mengingatkan juga. Jadi pada waktu itu orang tua itu yang saya kritik, kemudian dia naikin maskernya, karena tadi masker cuma di sini dia naikin lagi, kemudian dia bilang masker saya sering melorot dok. Ada excuse ya? Iya. Terus saya hanya ketawa, saya cuma bilang bahwa anak-anak juga sama bu, maskernya sering melorot. Ya, tapi dari situ kita tahu juga bahwa hal-hal yang kejadian seperti ini, kemudian anak terjadi sakit, sebenarnya bisa dicegah. Kalau diri kita sendiri disiplin terhadap protokol kesehatan. Jangan kemudian kita menyalahkan sekolah, jangan kemudian kita menyalahkan kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Tapi diri kita sendiri dulu kita harus lihat juga yang kita lakukan seperti apa. Kalau kitanya lakukannya nggak benar, ya tentu aja kita jadi sakit. Itu hal yang biasa. Kalau kitanya tidak bisa jaga protokol kesehatan, apapun juga sakit bisa terjadi pada badan kita, bukan hanya COVID. Seperti itu intinya. Jadi saya cuma mau menekankan bahwa sehubungan dengan apa yang kita inginkan yang terbaik buat anak kita, sebagai orang tua pun kita harus memberi contoh yang terbaik juga untuk anak kita. Jangan kita hanya menuntut sekolah, menuntut anak yang terbaik, tapi orang tua tidak mencontohkan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, orang tua harus memberi contoh yang terbaik untuk anaknya, karena biar bagaimana anaknya pun akan mencontoh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tua. Itu yang paling penting bagi saya. Ya, oke, bisa dilanjutkan Bu Nur. Ya, jadi memang sekolah awal anak itu sebenarnya ya dari orang tua ya dok ya, bukan dari sekolah institusi ya. Orang tua paham dulu ya. Oke, ya luar biasa. Saya juga kemarin sempat sharing IG Live invitation-nya ini ke sekolah anak-anak saya. Jadi sekolah dan SD saya undang gurunya. Mungkin kalau ada yang hadir di sini, terima kasih ibu-ibu guru dari TK dan dari SD. Kita lanjut ke narasumber atau tes yang akan memberikan. Nah, sehubungan dengan konsep ini, tentu kalau ada sedikit gejala pada anak, tentunya adalah bahwa orang tua juga sebaiknya tidak mengizinkan anak masuk sekolah karena ada sedikit gejala. Sebaliknya, kalau orang tua kelolosan, anaknya datang ke sekolah baru muncul gejala di sekolah, sekolah pun harus mengantisipasi, memberitahu orang tua untuk anaknya segera pulang lagi. Jangan membiarkan terus di sekolah berlama-lama, nanti anaknya kenapa-kenapa justru nggak enak sama orang-orang lain dan sekitarnya termasuk gurunya juga. Misalnya yang diketahui seorang anak ada kontak erat, sudah diketahui. Entah kontak erat dengan sesama teman sekelas, atau kontak erat dengan orang serumah yang lagi isoman misalnya. Ya itu tentu juga harus sebaiknya sih jangan ke sekolah memang. Malah dianjurkan ikut isoman di rumah seperti itu. Cuman kadang-kadang kebijakan sekolah suka berbeda yang saya lihat. Jadi di sekolah ada yang positif, seringkali yang positif aja suruh libur, tapi anak lainnya hanya ditelepon orang tuanya, tapi anaknya nggak apa-apa sekolah.
Ya kayak gitu-gitu kita juga berpikir gitu. Ini sebenarnya kan mesti dibenerin lagi lah. Apakah begitu caranya membiarkan yang udah kontak untuk terus bersekolah? Karena itu membiarkan juga untuk virus itu nyebar ke orang lain lagi akhirnya. Kalau memang anak ini akhirnya terpapar beneran. Gitu. Jadi kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah bicara-bicara bahwa urusan sekolah tuh gampang-gampang susah. SKB 4 Menteri udah keluar, sudah direvisi 6 kali, terakhir yang akhir Mei 2022. Tapi dalam pelaksanaannya, nah ini yang sulit gitu, karena pengawasannya pihak sekolah pun juga harus benar-benar mengawasi sampai ke paling rendah di unit-unit kelasnya masing-masing seperti itu. Dan orang tua pun harus paham juga bahwa kan anak kita juga nggak mau tertulari orang lain. Sebaliknya anak orang lain juga jangan sampai tertulari dari anak kita. Sama aja. Ya, nah, jadi kalau saya lihat sih dari upaya sekolah sebenarnya sih sederhana ya. Upaya sekolah bisa memperketat disiplinnya, termasuk jangan lupa untuk yang nggak apa-apa lah sekolah memulangkan anak muridnya kalau untuk kepentingan keseluruhan sekolah secara maksimal dalam hal kesehatan ya. Misalnya itu bukan udah anak jelas terpapar kontak erat, ya telepon orang tuanya bilang anaknya pulang juga aja, suruh isoman gitu, jangan cuman Bu kabarin ya Bu, ini ada anak yang positif di kelas ini, jadi apa namanya cuman kabar-kabar doang, tapi anaknya tetap sekolah. Nah, yang lain lagi, saya lihat juga sekolah karena sekarang sebelum pandemi itu kan rata-rata sekolah banyak yang pakai AC ya, akhirnya pada nggak ada jendela. Dalam kondisi dengan pandemi seperti ini juga sekolah harus memperhitungkan karena kan pandemi ini kan kalau ada ventilasi yang baik itu kunci keberhasilan kita menangani pandemi juga supaya ada sirkulasi udara. Jadi tentu jendela itu kalau bisa sangat-sangat diupayakan oleh pihak sekolah ya supaya ada udara yang mengalir. Jadi tapi yang saya lihat malah sekolah mengandalkan filter. Jadi udah pakai AC dikasih filter lagi, katanya filternya udah bisa bunuh virus dan segala kuman. Padahal kan virus dan kuman itu kan bukan hanya diandalin sama filter, harus sirkulasi udara yang bersih juga. Bukan filter-filter aja kemudian sirkulasi udara di situ-situ aja. Contohnya aja misalnya kita sebagai dokter, contohnya di rumah sakit. Di rumah sakit ada filter, tapi di rumah sakit juga ada jendela untuk kita dokter ada sirkulasi udara untuk ruangan poliklinik dibuka jendelanya. Jadi ruangan udara yang bersih, ventilasi, udara mengalir itu lebih penting dibandingkan sekedar filter-filter aja begitu. Apalagi kalau kita telat cuci filternya dan sebagainya kan jadi urusan lagi seperti itu. Nah yang lain lagi saya lihat bahwa sekolah juga harus bantu ya, jaga kebersihan dari seluruh fasilitas sekolah. Jadi dibantulah ada pengawasan juga supaya toiletnya jangan kotor, kemudian gurunya juga sering lihat apakah anak-anak kebersihannya seperti apa, seperti itu. Yang lain lagi dari sisi orang tua misalnya, orang tua kita harus lihat juga dari sisi medis nih kan, anak-anak pakainya masker medis. Masker medis itu efektivitasnya hanya 4 jaman, paling lama juga 6 jam. Jadi kalau dilihat seperti ini, anak-anak sekolah itu banyak yang, orang tua banyak cerita sama saya, anaknya baru umur 8 tahunan, sekolahnya dari pagi sampai jam setengah 4 sore. Saya pikir, waduh, terus saya tanya, maskernya berapa Bu yang dipakai? Maskernya itu Dok yang pagi. Lah, saya bilang bawain lah Bu, 2 atau 3 masker, saya bilang ganti masker, karena daya efektivitas masker kan cuma 4-6 jam. Jadi kalau membiarkan dengan 1 masker, ya sama aja. Pas yang jam-jam terakhir, anaknya udah nggak ada perlindungan sama sekali. Sebenarnya cuma pakai maskernya doang, tapi maskernya udah nggak bisa melindungi apa-apa. Percuma dong. Jadi saya bilang, bawain aja Bu maskernya tambahan, 2 atau 3, tiap kali ada jam istirahat makan, anaknya suruh ganti masker yang baru, seperti itu. Nah itu bisa diupayakan oleh orang tua sebenarnya. Yang lain lagi dari sisi kedisiplinan ya. Jadi anaknya juga sama orang tuanya kalau bisa anaknya semuanya dibawain sendiri. Jadi alat-alat tulis apa semuanya jangan minjem-minjeman sama teman gitu. Terus kemudian botol air semua bawa sendiri lah. Kalau ke
kalau hand sanitizer itu juga bawa aja sendiri, jangan sharing-sharing sama teman-teman lain ya. Kalau sharing sama teman ya itu udah mengundang lagi resiko bahwa kita kan nggak tahu teman kita tuh ada sakit apa. Ya, itu cuma contoh bahwa hal-hal seperti itu kan tentu mengundang terjadinya penularan si virus-virus ini ya, karena kan hal itu bisa dicegah, tapi kadang-kadang kita kebablasan juga gitu. Jadi harusnya diperhatikan juga lah oleh pihak sekolah, aktivitas-aktivitas seperti itu nggak boleh. Nah, yang lain lagi apa namanya? Yang tadi saya bilang, orang tua harus memberi contoh pada anak-anak, cara pakai masker yang benar, prokes yang benar. Tapi guru pun juga harus sama. Guru juga sama. Mungkin karena ngajar ngomong dulu, maskernya turun ke bawah, dia nggak perhatiin lagi. Ya, jadi guru juga harus sama. Dikit-dikit mungkin harus lihat posisi maskernya betul atau tidak. Terus kemudian dalam proses prokesnya juga sama lah. Harus memperhatikan jaga jarak antar siswa sekolahnya juga harus diperhatikan. Nah, ini kadang-kadang SKB 4 Menteri kan udah jelas juga bahwa mereka-mereka yang di level 1 PPKM itu boleh PTM 100%. Tapi kalau yang vaksinasinya itu juga sudah mencakup tinggi ya, jadi mencakup di atas 80%. Tapi yang mesti diingat adalah bahwa walaupun PTM-nya boleh 100%, tapi juga harus diingat bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu kita juga harus, seperti tadi saya bilang, jangan sampai menimbulkan satu kerumunan-kerumunan. Misalnya jam pulang sekolah misalnya, PTM 100%, jam sekolahnya kan sama tuh. Pas pulang sekolah, geruduk rame-rame, pulang sekolah kan jadi kerumunan lagi. Makanya jadi itu juga harus diatur supaya jam pulang sekolah, jam masuk sekolah, karena PTM 100%, jadwalnya sama. Jangan sampai malah menimbulkan kerumunan di pintu-pintu keluar sekolah, seperti itu. Jadi pengaturan-pengaturan seperti ini bisa dibantu oleh sekolah, tapi orang tua pun juga bisa membantu memberi masukan-masukan begitu. Ya, apalagi orang tua sekarang kan cenderung jemput sendiri nih anaknya, pasti melihat sendiri lah kondisi sekolahnya seperti apa. Jadi orang tua pun juga harus memberi masukan lah kepada sekolah, dan diharapkan sekolah pun terbuka untuk menerima masukan dari para orang tua. Ya, kalau dari sisi dokter, PTM itu perlulah karena kebutuhan pendidikan nggak bisa ditunda-tunda untuk anak kita. Tapi sekali lagi, masker medis jangan lupa bawain 2 atau 3 masker medis, jangan satu masker dari pagi sampai sore itu hanya maskernya udah cemong, udah basah, semua tetap dipakai. Iya, ibu yang cerita sama saya omelin. Kok dalam hati saya, kok dia cerita ya, maskernya dia nggak bawain lagi, dia cerita gitu, maskernya satu dong dari pagi. Lah. Iya. Nah, omelin tuh, jangan gitu Bu, jangan pelit masker. Ada pertanyaan nih, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya dok ya. Kayaknya boleh. Dari 1 jam nih dokter, nggak apa-apa ya dok ya, kita ambil waktunya. Nggak apa-apa. Oke, nah ada pertanyaan nih dari Anti Indria Stuti nih, masih bersangkutan dengan PTM sebelum kita nanti masuk ke yang masalah demam dan penanganan anak sakit ya. Nah, apakah jika PTM terus tidak dapat dilakukan, misalnya tidak PTM, apakah akan terhambat nggak pertumbuhan anaknya atau perkembangan anak? Itu pertanyaannya. Tadi kan kalau dokter bilang kan dari segi akademisnya kan anak perlulah PTM ya, perlu ketemu gitu ya. Tapi kalau dari segi perkembangan anaknya, kalau anaknya tidak diizinkan PTM sama orang tuanya, akan terhambat nggak dok? Ya, kalau dari sisi perkembangan anak tentu terhambat sekali ya, terutama dari sisi sosialisasi ya, dengan perhubungan dengan sesama. Dan lagi kan penelitian juga ada menunjukkan, dengan tidak adanya sekolah, tidak adanya PTM, anak banyak di rumah melulu, angka kekerasan pada anak juga meningkat tuh. Orang tuanya angka kekerasan pada anak juga jadi meningkat gitu. Anak-anak di rumah juga bukannya kemudian tenang-tenang aja, mereka juga semuanya juga lagi pada stres gitu. Jadi ini udah ada data-datanya semua dari UNICEF, dari WHO, itu juga salah satu yang membuat concern bahwa nggak bisa harus di rumah terus gitu.
Yang lain lagi, pendidikan kan merupakan satu kebutuhan bagi anak, apalagi untuk masa depan gitu. Jadi kebutuhan basic needs itu juga harus dipenuhi. Nggak bisa basic needs pendidikan kita hilangkan hanya untuk di rumah. Apakah basic needs itu bisa diganti dengan online? Nggak bisa juga, karena itu berhubungan dengan sosialisasi kan satu kebutuhan juga. Kebutuhan orang untuk bersosialisasi, berkawan, dihargai oleh sesama. Terus kemudian bisa menunjukkan performance dengan baik. Itu kebutuhan-kebutuhan seperti itu, mengekspresikan diri dan sebagainya itu kan bagian daripada kebutuhan sebagai manusia. Itu nggak bisa hanya PTM online di rumah. Tapi yang penting lagi memang harus ada balancing. Kalau kita mau melakukan PTM harus ada balancing. Bagaimana balance-nya supaya tetap sehat tapi bisa PTM dan mencapai semua kebutuhan itu dengan baik. Nah, balancing ini yang di lapangan seringkali teorinya gampang, semuanya disusun di atas kertas gampang, tapi dalam pelaksanaannya butuh kedisiplinan, butuh orang-orang sekitarnya juga memiliki pemahaman yang sama, terus perlu kebijakan-kebijakan sekolah maupun kebijakan pemerintah yang ikut mendukung dan sebagainya. Ya, jadi saya pikir PTM itu nggak bisa ya, memang harus dilakukan dari sisi kebutuhan pendidikan, dari sisi tumbuh kembang pun sama, semua harus mendukung itu. Oke. Nah, ini kaitannya dengan persiapan untuk PTM, banyak orang tua yang was-was karena mungkin belum bisa vaksin. Jadi ada yang menanyakan nih dok, dari Mbak Novrian Mbak atau Masnya ya, Novrian Satria dan juga Greta Margareta. Kapan sih dok kira-kira vaksin untuk anak di bawah 6 tahun? Dokter ada bocoran? Pertanyaannya gitu. Ya, dari IDAI sih udah membahas itu ya. Dari IDAI sebenarnya ingin supaya vaksin anak di bawah 6 tahun itu segera dilaksanakan. Tapi pemerintah sudah mempertimbangkan itu dengan masukan-masukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di Singapura pun lagi sedang baru mau mulai ya, untuk anak-anak di bawah 5 tahun untuk divaksin. Tapi berdasarkan beberapa laporan yang saya baca itu, kalau di Amerika kan bayi juga sudah di-approve oleh FDA di Amerika untuk dilakukan vaksin. Itu di Amerika sudah lama. Tapi dalam beberapa laporannya tampaknya dengan variasi virus yang berubah-berubah, tingkat proteksi yang dihasilkan dari vaksin terhadap mereka-mereka yang umurnya terlalu muda itu juga lagi dikaji ulang, karena kayaknya tingkat proteksi nggak sebagus seperti anak-anak besar kalau divaksin. Seperti itu. Nah, ini jadi bahan pertimbangan lah. Jadi intinya adalah bahwa kita tunggu aja keputusan dari pemerintah, karena pasti pemerintah akan memberikan yang terbaik. Tapi sehubungan dengan anak sekolah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah setuju untuk ini diberikan vaksin bagi anak-anak di bawah 6 tahun. Cuman yang namanya di bawah 6 tahun sampai umur berapa, nah ini yang lagi dikaji. Apakah sampai bayi juga, apakah hanya untuk 3 tahun ke atas, atau seperti apa. Nah ini yang lagi dikaji, batasan umur seberapa sih yang paling rendah yang akan diberi vaksin. Tapi intinya prinsipnya setuju bahwa mereka harus divaksin. Oke, baik. Nah, berhubungan lagi nih dengan pertanyaan, masih nyambung nih dok. Kalau gitu, apakah menurut dokter, ini pertanyaan dari beberapa nih dok, kayaknya pertanyaannya mirip-mirip semua ya. Mbak Yellow Mom 88, Nyoman Daisy, mengenai kalau anak umur 3 tahun itu sebaiknya apakah memang disekolahkan PTM atau nggak perlu nih berkaitan dengan perkembangan anak. Jadi kan mami-mami sekarang nih, kalau zamannya saya dulu 5 tahun baru sekolah gitu ya. Tapi kalau dari sekarang, anak saya dulu sebelum pandemi 18 bulan udah saya sekolahin gitu ya. Nah sekarang kalau 3 tahun menurut dokter baiknya gimana ya dok ya? Ya, jadi dalam konsep tumbuh kembang anak itu ada yang namanya window period. Window period itu adalah satu jendela perkembangan pada anak, di mana kalau lewat dari periode jendela ini, dianggap perkembangan anaknya nggak bisa lagi menjadi optimal. Itu window period. Contohnya misalnya, window period untuk kita mau menjadikan anak kita sebagai atlet profesional, katakanlah atlet bulu tangkis. Itu menurut penelitian, window period untuk motorik kasar untuk menjadi atlet itu mesti di bawah 10 tahun. Artinya kalau anak kita baru kita kasih latihan bulu tangkis umur 15 tahun misalnya, latihan kayak apapun juga kemungkinan besar nggak akan jadi atlet. Itu cuma contoh.
Window period untuk sekolah juga sama. Kalau anak yang sudah waktunya sekolah, tapi kita anggap nggak perlu sekolah dulu deh, di rumah aja. Nah, window period sekolahnya ini udah hilang, katakanlah udah umur hampir 10 tahun itu anaknya nggak pernah sekolah, di rumah-rumah aja, nggak mau sekolah lagi nih. Iya, pasti. Jadi window period itu seperti itu. Yang lain lagi yang paling gampang, window period untuk perkembangan bola mata, penglihatan warna-warna. Itu dalam 1 tahun pertama kehidupan, khususnya 6 bulan pertama. Jadi udah ada penelitian bahwa dalam 6 bulan pertama seorang anak cuma dikasih lihat hitam putih doang, nggak pernah dikasih warna. Matanya benar-benar nggak bisa ngeliat warna gitu. Oh, oke. Karena perkembangan sel-sel di retina untuk pigmen-pigmennya udah kurang berkembang. Nah itu cuma contoh bahwa jangan sampai periode-periode seperti ini hilang. Jadi kalau pertanyaan umur 3 tahun perlu nggak sih dok sekolah? Perlu, karena sosialisasi pertama pada anak-anak ya daripada awal-awal itu dia mengenal orang lain, dia mengenal sikap-sikap orang lain, dia ingin juga orang lain menghargai apa yang dia lakukan, dia ingin berbagi keceriaan dia dengan orang lain, kan seperti itu. Sama, window period sosial emosional juga di umur segitu. Justru kalau di umur segitu kita nggak kasih untuk dia sosialisasi dengan orang lain, ya nanti berbalik, dianya jadi introvert, dia maunya menang sendiri, karena selalu dianya jadinya sama sendirinya sendiri sama di keluarga. Seperti itu. Jadi dalam proses tumbuh, kalau dilihat dari sisi tumbuh kembang, jangan lupa ada yang namanya window period. Seperti itu. Ya. Alright. Nah, jadi kita harus memikirkan semua aspek, aspek kesehatan iya, tapi aspek tumbuh kembang iya, aspek-aspek yang lain kita pikirkan, nah bagaimana balancingnya ini? Balik lagi ke balancing ya dok. Oke, kita kirim anak kita, tapi tadi ikut lagi yang menurut anjuran dokter, yaitu tadi kita menjaga kerjasama satu sama lain gitu ya moms ya dok ya. Jadi memang jangan takut anak PTM gitu ibaratnya gitu ya. Yang penting selama tadi itu segala macam aspek kita kerja sama-sama sekolah, lalu kita perhatikan beberapa aspek yang tadi dokter sudah mention, dan seharusnya tidak masalah, dan 3 tahun yuk pergi sekolah nggak apa-apa gitu ya dok ya sebenarnya gitu. Iya. Baik, nah ini pertanyaannya masih ada beberapa nih. Apa dokter mau kasih pertanyaan dulu mungkin sebelum? Nah, saya boleh ya, saya nanya ya. Ini penting Pak. Silakan dok. Ya. Nih, pertanyaan pertama, yang sehubungan dengan pertanyaan tadi yang ditanyakan pada saya. Anak-anak yang masih sekolah TK atau sekolah PAUD, pada saat sesi makan bersama, sebaiknya selalu makanannya adalah makanan yang dibawa di rumah. Tidak boleh jajan di kantin sekolah. Benar apa salah? Saya ulang pertanyaannya. Anak-anak yang lagi sekolah TK atau sekolah PAUD, pada saat sesi makan bersama, sebaiknya dibekali makanan yang dibawa dari rumah. Bukan anak ini jajan di kantin sekolah. Benar apa salah pernyataan ini? Mbak Admin, mohon dilihat siapa yang jawab pertama kali dengan benar. Dibantu dilihat. Kok belum ada yang ngetik nih dok? Pada ragu nih. Benar atau salah? Gampang kan? Ayo. Anak-anak yang lagi sekolah di TK dan PAUD, pada saat sesi makan bersama, sebaiknya mereka-mereka ini dibekali makanan dari rumah. Jadi tidak jajan di kantin di sekolah. Pernyataan ini benar apa salah? Ini nggak ada yang jawab nih. Moms? Yoi, betul. Ibu-ibu nggak ada yang jawab, moms? Atau kita aja yang jawab nih Mbak Novi, yuk kita ketik. Kita ketik aja nih. Oke. Jawab. Nah, jadi udah banyak yang jawab. Udah ada. Banyak yang jawab benar. Banyak yang jawab benar. Ada beberapa yang jawab salah. Ada juga yang mengusulkan makan di rumah. Esensinya satu. Ini kan bicaranya anak TK sama anak PAUD. Esensinya satu. Ini bicaranya segmennya siapa? Anak TK sama anak PAUD kan? Nah, kalau anak TK sama anak PAUD, itu tumbuh kembangnya kan sosialisasi. Jadi nggak perlulah acara sesi makan bersama yang mengundang resiko anak buka masker terus terpapar dengan anak-anak lain. Jadi dari situ kita tahu pernyataan ini jelas salah. Oh, salah jawabannya. Ternyata saya
Jadi sebaiknya TK, SD, TK dan PAUD sebaiknya sih emang ada sesi makan bersama lah. Sama. Cuman iya udah pulang aja nanti makan di rumah. Ngapain mau mengundang anak terpapar buka masker makan bersama atau anak-anak umur segini juga cuman sosialisasi aja. Kalau sosialisasi dengan bermain bersama teman-teman aja udah cukup tanpa buka masker kan bagus. Buat apa mengundang resiko harus makan bersama maksudnya? Nah, Ya, itu jadi ya saya cuma memberi pemahaman bahwa apa-apa yang kita lakukan itu bukan berarti kita mencontoh dari sekolah sono bikin ini, jadi sekolah saya juga ikut, bukan begitu. ya. Kita harus melihat semuanya secara utuh, secara keseluruhan, mana yang penting, mana yang perlu, dan sehubungan dengan pandemi, mana yang harusnya dilakukan, mana yang enggak. Bukan ikut-ikutan. Iya. Pertanyaan kedua, ini juga gampang nih. Tadi kita udah dapat pemenangnya ya. Nanti admin akan mengontak ya. Iya, boleh nanti beritahu ke saya. Pertanyaan kedua, kalau anak udah sembuh dari COVID, ditandai dengan PCR-nya negatif. Tapi anak ini masih ada bersin dan batuk-batuk sedikit-sedikit aja sekali-sekali. Anak ini sudah diizinkan masuk ke sekolah. Benar atau salah? Anak udah sembuh dari COVID. Sembuh. 2 kali PCR negatif. Tapi masih ada bersin dan batuk sedikit aja, sekali-sekali doang. Jarang kedengeran. Tapi ada. Anak ini boleh diizinkan masuk sekolah. Jawabannya benar atau tidak? Gimana nih? Wah, jawabannya banyak salah nih. Berarti nggak pengen anaknya sekolah emang nih. Pengennya anak isoman dulu. Jawabannya salah. Ada yang satu yang Iya, jarang yang bicara benar. Jawabannya salah. Oke, jadi memang ketahuan ibu-ibu pengennya anaknya isoman, ketahuan. Ya, jawabannya adalah memang salah. Karena per definisi sebenarnya dalam konsep balancing yang pendidikan ini, kalau bergejala sebaiknya jangan masuk. Karena jangan sampai dengan gejala malah menulari ke orang lain. Gitu. Jadi walaupun PCR dikatakan negatif, berarti dianggap tidak ada COVID, tapi kan masih bergejala. Kita kan nggak tahu lagi ada virus apa lagi. Jadi sebaiknya memang jangan. Nah, pertanyaannya, jadi kapan dia boleh masuk? Kalau tanpa gejala sama sekali itu kapan? Nah, jawabannya bukan kapan. Jawabannya konsulkan ke dokter. Dokter yang putusin. Nanti dokter yang bicara dengan sekolah. Jadi seperti itu. Jadi bukan orang tua yang nentuin. Pokoknya bergejala jangan masuk. Dengan PCR yang negatif silakan ke dokter. Dokter konsul ke dokter. Dokter yang putuskan. Apakah ini batuk alergi aja? Apakah sebenarnya masih ada batuk peradangan-peradangan atau seperti apa? Nanti dokter yang memutuskan layak sekolah atau tidak. Jadi dari pihak sekolah pun aman. Ya, betul. Gitu. Kalau anak ini akhirnya boleh masuk dari sisi sekolah bilang aman karena surat dokternya sudah ada. Iya. Gitu. Tapi surat dokter yang benar, jangan dokter yang palsu. Dokter tetap. Ntar surat dokter kan udah formulir tuh Bu, nanti ditanda tangan sendiri, cap sendiri. Jadi suratnya surat yang benar, yang divalidasi dan diperiksa sudah oleh dokter, dan dokter menyatakan bahwa anaknya memang layak sekolah. Nah itu aja sudah cukup untuk pihak sekolah menyatakan bahwa walaupun masih ada batuk-batuk sedikit, pilek-pilek bersin-bersin sedikit pasca COVID yang tadi, nah, anak ini boleh sekolah karena dokternya udah menyatakan itu. Yap. Nah, jadi nanti bagus banyak orang tua yang menjawabnya sudah sesuai. Jadi bukan karena pengen anaknya isoman, tapi memang orang tua sudah sangat mengerti esensinya. Iya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Banyak nih. Nasi dapat giveaway-nya banyak nih dokter. Nih pertanyaan ketiga yang terakhir. Oke. Pada saat aktivitas makan bersama di sekolah. Jadi pada saat aktivitas makan bersama di sekolah,
sebaiknya semua anak makan bersama di kantin sekolah yang ada AC dengan filter atau ionizer untuk menyaring dan mematikan bakteri dan virus. Benar atau salah? Jadi aktivitas makan bersama di sekolah sebaiknya dilakukan semua anak makan bersama di kantin yang dilengkapi dengan AC yang dengan filter atau ionizer untuk mematikan virus dan bakteri. Benar apa salah? Jawabannya Kalau tadi mendengarkan penjelasan saya sebelumnya, mungkin udah pada tahu jawabannya. Kalau sampai salah jawabannya ketahuan. Ini datangnya telat apa apa nggak dengerin? Ya, saya lihat semuanya udah bicara bahwa pernyataan ini salah. Ya, jadi memang seperti itu, jawabannya salah. Jadi yang diperlukan bukannya AC dengan filter atau ionizer. Yang diperlukan adalah bahwa makan bersama di kantin boleh, tapi yang penting ada ventilasi. Terus dalam proses makan bersama di kantin tetap harus ada jaga jarak supaya ventilasi itu efektif. Jadi kalau makannya di ruang terbuka, tapi makannya ngumpul rame-rame, secara ventilasi kan nggak bisa juga karena ngumpul semua rame-rame. Jadi kalau makan bersama di tempat terbuka atau dengan ventilasi boleh nggak? Boleh, tapi tetap jaga jarak. Jadi ada jarak antar orang makan gitu. Jadi secara ventilasi ya sirkulasi udaranya untuk tiap orang berjalan dengan baik. Logikanya begitu. Jadi bukan makan di luar atau makan di tempat luar ruangan itu boleh, tapi makannya boleh ngumpul, nggak boleh begitu. Jadi yang nggak boleh adalah bahwa tidak boleh makan, sebaiknya makannya di tempat yang ada ventilasi, ada aliran udara, atau makannya di luar ruangan yang ada aliran udara dengan tetap jaga jarak. Intinya begitu. Ya, jadi jangan lupa jaga jaraknya. Gitu. Jadi kadang-kadang kita makannya udah benar di luar ruangan, tapi kita ngumpul sama teman-teman makan rame-rame juga, walaupun makannya di luar ruangan. Akhirnya sama juga, kena juga. Gitu. Nah, jadi kayak gini-gini kan sebenarnya sekolah juga bisa ikut mantau. Kalau ada kantin, mungkin kantinnya dibuka semua jendelanya supaya dapat udara dari luar saat terjadi makan bersama. Terus kapasitas di kantin pun kalau kita lihat meninjau SKB 4 Menteri itu di PPKM level 1 di SKB 4 Menteri itu disebutkan untuk kantin di mana terjadi anak-anak makan bersama itu maksimal 75%. Jadi bukan 100% kapasitas kantin. Tujuannya satu, yaitu supaya ada jarak antara mereka yang makan. Esensinya kan di situ. Ya, tinggal bagaimana mengimplementasikan SKB-nya itu ya dok ya sebenarnya ya. Balik lagi kerjasama orang tua dengan sekolah ya dok ya, harus dipantau. Nah ini kan dok, saya serahkan ke dokter nih untuk menutup acara pada siang hari ini. Ya, jadi belajar dari pandemi sekarang ini sebenarnya kita bisa menarik banyak manfaat ya, bahwa sebagai orang tua atau pihak sekolah ini nggak bisa sendiri-sendiri. Memang harus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat buah hati kita, buat anak kita dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk kelangsungan pendidikan itu.